Kalau lo ngerasa setiap hari itu stabil, bangun pagi, berangkat kerja, pulang ke rumah, menikmati waktu di rumah sama keluarga dan lain-lain, gaji masuk tiap bulan, tagihan bayar, dan mungkin masih ada sisa untuk ditabung atau sekedar menikmati hiburan kecil jalan-jalan, benar hidup lo stabil, tapi terjepit. Kalau lo ngerasa aman, nyaman, dan percaya bahwa masa depan akan terus cerah seperti yang kamu harapkan, gue akan ajak lu berpikir bahwa selama ini kita bekerja keras dan bijak mengelola keuangan itu, masa depan kita pasti akan baik-baik saja. Tapi apa benar begitu? Mungkin ada sesuatu yang kamu nggak sadari. Sesuatu yang perlahan tapi pasti menggerogoti rasa aman dan stabilitas yang selama ini kita percaya. Benar, ini sebuah ilusi, stabil tapi kejepit. Jumlah kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun ini terus mengalami penurunan. Kalau kamu benar-benar ngikutin dari tahun ke tahun, fakta itu menunjukkan bahwa biaya hidup di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, layanan kesehatan semakin mahal. Sementara itu, kalau mungkin lu sadar, pertumbuhan penghasilan kita itu stagnan. Bahkan di beberapa antara kita nih mungkin mengalami penurunan daya beli. Dan akibatnya, banyak dari kita yang terpaksa mengurangi pengeluaran. Bahkan mulai menggali tabungan yang selama ini kita kumpulkan dengan susah payah. Mungkin kalau lu punya teman, punya keluarga, lu bisa tanya sama mereka. Ini bukan terjadi pada satu atau dua orang. Fenomena ini meluas di kalangan kelas menengah Indonesia. Mereka yang dulu merasa aman dan nyaman, sekarang mulai merasa terjepit. Karena tekanan finansial ini nggak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi kita, tapi juga kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pertanyaannya ada di apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi kita sehingga kelas menengah yang seharusnya jadi penopang stabilitas negara Indonesia justru mulai goyah. Kalau gue lihat dampak dari tekanan finansial ini nggak bisa diremehkan, karena ketika tabungan yang seharusnya menjadi jaring pengaman buat kita semua nih mulai terkuras. Jadi seakan-akan kita tuh jadi rentan terhadap situasi darurat. Kadang-kadang biaya tak terduga seperti kesehatan nih atau pendidikan itu jadi beban yang berat banget yang sulit ditanggung. Biaya sekolah anak SD sekarang aja bisa paling mahal 6 juta per bulan. Dan bukan cuma itu doang bro, tekanan finansial juga mempengaruhi hubungan personal dan kesejahteraan mental kita. Itulah kenapa sekarang Indonesia banyak jomblo. Karena masalah keuangan bisa memicu konflik misalnya dalam keluarga, terus bisa juga menurunkan produktivitas kerja dan bahkan menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti depresi sama kecemasan bro. Dan sebenarnya ada harapan sih masih. Kita tidak harus terjebak dalam situasi yang kayak gini terus. Dengan pemahaman yang tepat dan langkah yang bijak, kita tuh sebenarnya bisa mulai membalikan keadaan. Dan ini mungkin banyak orang nggak sadar, kita tuh perlu menyadari bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin saatnya kita mengevaluasi nih kembali ke gaya hidup kita, kebiasaan belanja, dan cara kita mengelola keuangan. Mungkin juga saatnya mencari peluang baru untuk meningkatkan penghasilan. Jadi jangan kemakan gengsi sama yang namanya menambah income. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Yang pertama yang pasti lakukan evaluasi dulu ke dalam diri kita, menyeluruh pastinya terhadap keuangan kita. Terus kita buat anggaran yang realistis dan disiplin dalam mengikuti anggaran tersebut. Misalnya menabung atau mengeluarkan biaya-biaya yang memang untuk kita perlukan saja. Yang kedua, pertimbangkan untuk mendiversifikasi sumber penghasilan. Jadi di era digital seperti sekarang kan banyak peluang tuh yang bisa kita manfaatkan seperti freelancing, bisnis online, atau investasi yang tepat. Nah, dengan investasi yang tepat, dengan memiliki multiple income stream, kita bisa meningkatkan stabilitas finansial dan mengurangi resiko. Yang ketiga itu tingkatkan literasi keuangan. Jadi memang kalau menurut gue ya, pengetahuan itu adalah kekuatan. Jadi dengan memahami cara kerja keuangan, investasi, dan manajemen resiko, kita tuh bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis untuk masa depan. Yang keempat, bangun dan manfaatkan jaringan komunitas. Jadi kita bisa berbagi pengalaman dan belajar sama orang lain, makanya ikut-ikut workshop itu penting juga. Jadi kita bisa dapat perspektif baru yang belum pernah kita lihat sama sekali, dan solusi mungkin ya yang belum pernah kita pikirkan juga sebelumnya. Jadi intinya kalau bersama-sama kita tuh bisa saling mendukung dan mendorong perubahan positif. Dan gue kebetulan ada membuat sebuah program, yaitu namanya Revolusi Finansial Digital. Kamu bisa cek di caption. Gue ketemu program ini bagus banget, keren banget, dan belum pernah gue lihat program sebagus ini. Walaupun gue sudah pernah jualan produk fisik, produk non fisik di online, dan gue ngeliat ini sebuah revolusi. Intinya gue cuma mau bilang kita bisa bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Semuanya dimulai dari
kesadaran dan tindakan kita hari ini. Dan saya yakin kelas menengah Indonesia bukanlah korban keadaan ya. Kita adalah agen perubahan yang bisa menentukan arah hidup kita sendiri. Mari kita mulai bergerak, belajar, dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan di zaman yang makin maju. Sampai ketemu lagi kita di video berikutnya. Semoga teman-teman di sini yang menonton video saya terbantu dan mulai terbuka pikirannya. Thank you.